Ya, kali ini kita bahas tentang hipertensi pada kehamilan. Ya, langsung aja. Hipertensi pada kehamilan itu dibagi jadi dua, yaitu yang terjadi pada kurang dari 20 minggu sama yang terjadi pada lebih dari 20 minggu. Yang kurang dari 20 minggu itu ada hipertensi kronik, yaitu sebelum hamil dia sudah hipertensi, udah darah tinggi. Nah, pas hamil dia darah tinggi juga, ya. Kemudian ada superimpose preeklamsia. Jadi sebelum hamil dia darah tinggi, tapi pas hamil nambah-nambah parah, ya, sampai terjadi proteinuria, ya, atau gejala-gejala preeklamsia lain, trombosit. Nah, kalau pada yang 20 minggu itu ada hipertensi gestasional, ya, dia tekanan darah tinggi karena ada kehamilan, tapi di sini nggak ada proteinuria, ya. Nah, ini yang sering dan bahaya, yaitu preeklamsia, ya. Nah, preeklamsia itu ada yang ringan sama yang berat. Nah, kalau yang ringan itu tekanan darahnya masih baru di atas 140/90, disertai dengan proteinuria. Kalau proteinurianya negatif, ya, bisa dengan disertai tanda-tanda berikut ini, ya, ada trombositopenia, ya, gangguan di ginjal, liver, paru, neurologis, dan juga gangguan janin. Kemudian pada preeklamsia berat itu tekanan darahnya 160, lebih dari 160/110, ya. Ini yang sangat membedakan. Kalau preeklamsia berat atau PEB dengan tensi yang segini saja, yaitu sudah cukup untuk menegakkan diagnosis PEB, ya, karena ini syaratnya salah satu, ya. Kalau gestasional juga baru 140/90, ya. Kalau ini udah 160. Kemudian gejala apa lagi bisa disebut PEB, ya, yaitu ada trombositopenia kurang dari 100.000, gangguan ginjal, kreatininya meningkat, kemudian gangguan hati, liver, yaitu ditandai peningkatan SGOT, SGPT, atau disertai adanya nyeri regio kanan atas pada perut, ya. Terus edem paru, gangguan neurologis, seringnya ini, ya, gangguan visus, matanya jadi buram atau gelap kayak gitu, nyeri kepala, stroke sampai, ya. Kemudian gangguan janin, ya, ketubannya berkurang, oligohydramnion, sama gangguan pertumbuhan janin, fetal growth restriction. Nah, kali ini kita akan berfokus pada dua penyakit ini, ya, preeklamsia dan juga PEB. Nah, patofisiologinya gimana sih? Jadi singkatnya ada faktor yang mempengaruhi genetik, lingkungan, dan juga sistem imun, ya, bisa dibaca. Nah, yang paling penting itu adalah ini, ya, inti dari preeklamsia yang banyak diterima teorinya adalah invasi tropoblast yang abnormal. Jadi normalnya tropoblast ini akan membentuk aliran darah yang luas, ya. Sedangkan pada preeklamsia aliran darah ke plasenta itu sempit, ya. Nah, normalnya kan luas. Nah, ini sempit. Apa akibatnya? Nah, jantung kita kan terus berdetak nih. Kalau ibu hamil, ya, otomatis jantungnya itu akan menyesuaikan nih, ya. Ibu hamil jantungnya harusnya kerjanya lebih kuat karena dia harus memompa ke plasenta dan janin juga. Nah, tapi kalau normalnya jantung kuat terus aliran darahnya lancar, ya, karena luas, kan ya nggak terjadi apa-apa toh. Tekanan darahnya masih normal. Nah, sedangkan kalau jantungnya nambah kuat tapi pembuluh darah di plasentanya itu kecil, nah inilah baru bermasalah, akan terjadi hipertensi, ya. Nah, terus apa akibat lain selain hipertensi dari gangguan tropoblast ini? Yaitu plasenta iskemik, ya, karena pembuluh darahnya sempit jadi plasentanya menjadi iskemik. Nah, ini nanti bisa berpengaruh ke janin, ya, salah satunya ya fetal growth restriction, gangguan pertumbuhan janin. Kemudian otomatis perlengkapan plasenta juga nggak bagus, ya, sehingga rawan terjadi abrupsio plasenta. Nah, ketika si plasenta ini iskemik, dia mengeluarkan dua zat, yaitu SFID1 sama SN. Nah, ini susah, ya, namanya. SFID1 itu soluble FMS like tyrosine kinase. Kalau SN itu soluble endoglin. Intinya, saat dia itu tersirkulasi ke pembuluh darah sistemik karena adanya iskemik plasenta tadi, itu akan menurunkan angiogenesis di berbagai organ nih, ya, sehingga terjadi disfungsi di berbagai organ. Nah, bisa terjadi di ginjal sehingga menyebabkan proteinuria, bisa terjadi di hepar sehingga terjadi liver dysfunction, peningkatan SGOT-PT. Kemudian bisa terjadi di otak menyebabkan stroke, sakit kepala, dan tentunya hipertensi, ya.
buat patofisiologi ini bisa dibaca jurnalnya, nanti ada link di deskripsi, oke? Kemudian komplikasinya nih, apa komplikasinya? Yang pertama, yaitu adanya eklamsia atau kejang, ya. Karena preeklamsia ya, ingat bukan sebab lain, bukan karena epilepsi misalnya. Kemudian ada bentuk lain dari eklamsia, yaitu impending eklamsia, ya. Dia nggak kejang, tapi ada sakit kepala, mual, muntah, gangguan penglihatan, ya. Jadi ini juga sering nih gangguan penglihatan, biasanya terlihat gelap atau buram, gitu ya, nggak bisa ngelihat. Kemudian nyeri perut kanan atas, kemudian edem, ya. Ini bisa terjadi edem anansarka, yaitu edemnya seluruh tubuh, gitu ya. Kemudian proteinuria, pandangan kabur, ya, ini berhubungan sama visus tadi, sama hiperrefleks, ya, refleksnya meningkat. Kemudian komplikasi yang kedua adalah HELLP syndrome, ya. HELLP itu singkatan dari hemolysis, elevated liver enzymes, dan thrombocytopenia, ya. Disingkat HELLP syndrome. Ya otomatis ada 3 kriteria, ya. Hemolysis, elevated liver enzyme, dan thrombocytopenia. Hemolysis ditandai oleh apa? Yaitu pada hapusan darah tepi. Ini idealnya ya, tapi kalau di rumah sakit biasanya nggak dilakukan karena ya lama gitu. Biasanya nggak dilakukan ya, cukup dengan LDH biasanya. Kemudian yang kedua, elevated liver enzyme, yaitu ada AST ya, atau SGPT, SGOT, sama LDH, dan juga trombositopeni ya, kurang dari 100.000. Nah ini bisa parsial, bisa total ya semuanya. Oke. Nah gimana nih tata laksananya? Ada 2 tata laksananya nih berdasarkan POGI ya. Yaitu ada ekspektatif, artinya dia itu nggak dilahirkan tapi dijaga dengan obat-obatan, dan juga terminasi alias dilahirkan. Oke. Yang pertama kita belajar tentang manajemen ekspektatif dulu, yaitu tidak dilahirkan ya, dijaga. Nah, pada pasien preeklamsia, tata laksana awal ketika dia datang ke rumah sakit itu diberikan magnesium sulfat. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya eklamsia, ya. Dan juga menurunkan tekanan darah. Nah, ini ada syarat pemberian MgSO4 ya. Itu salah satunya ada kalsium glukonas. Dia itu antidotum. Artinya apa? Karena bagaimanapun MgSO4 ini dia bisa bersifat toksik ya. Meskipun kejadiannya itu jarang dan manfaatnya itu lebih besar daripada mudorotnya gitu. Jadi diberikan MgSO4 dengan syarat tersedia kalsium glukonas. Kemudian RR-nya baik, minimal 16 ya. Refleks patella positif, urinya juga bagus, dan di stop kalau ada gejala di atas. Nah MgSO4 ini ada dosis rumatan sama dosis inisial ya. Ini untuk dosis awal atau inisial, sedangkan ini untuk rumatan. Kalau dosis awal itu 4 gram, sedangkan dosis rumatan itu 1 gram per jam. Ya. Kalau ini 4 gram dalam 10 menit ya, kalau pakai syringe pump. Ya, nanti kita belajar juga tentang pemberian MgSO4 ini ya, melalui syringe pump, melalui infus, maupun manual ya, di video lainnya. Kemudian yang kedua adalah antihipertensi. Ya. Antihipertensi lini pertama berdasarkan konsensus POGI ya, itu adalah nifedipin ya. Yang kedua, lini kedua itu metildopa. Nah, obat antihipertensi ini biasanya diberikan ketika tekanan darahnya itu di atas 160 ya. Kemudian nikardipin juga, ini ya sama-sama golongan CCB dengan nifedipin. Nah, ini ada beberapa obat antihipertensi yang perlu diperhatikan karena dia ada dikontraindikasikan bagi ibu hamil, yaitu ACE inhibitor, contohnya captopril, kemudian ARB, contohnya valsartan, dan juga chlorothiazid ya, HCT. Oke, itu manajemen ekspektatifnya atau dengan obat-obatan. Nah, kapan harus dilahirkan? Oke, nah pada preeklamsia tanpa gejala berat ya, pertama dilihat dulu apakah dia usianya lebih dari 37 minggu atau kurang dari 37 minggu. Nah, kalau 37 minggu, lihat ini. Ya. Kalau usia lebih dari 37 minggu, maka yang terbaik adalah dilakukan persalinan. Bisa sesar maupun bisa normal maupun SC. Ya. SC kalau ada indikasi saja. Kemudian gimana kalau kurang dari 37 tapi lebih dari 34 minggu, misalnya 35 minggu. Ya ada gejala jelek nggak? Misal ada KPD, ada perburukan ibu dan janin. Kalau nggak ada perburukan, kalau nggak ada gejala ini,
ya udah ekspektatif saja, tidak perlu dilakukan persalinan ya. Kita tunggu sampai matang gitu, sampai aterm ya, perawatan di poliklinik dan evaluasi juga kesejahteraan janin ya, DCC, CTG gitu-gitu. Kemudian kalau udah sampai 37 minggu ya persalinan saja ya, bisa diinduksi maupun tidak ya, bisa diinduksi kalau diperlukan. Kemudian gimana kalau pada preeklamsia berat, PEB? Nah ini kan tadi yang tekanan darahnya masih 140-an. Nah kalau ini udah lebih dari 160. Nah kalau pada janin yang preterm ya, kurang dari 36 minggu, itu diberikan kortikosteroid biasanya sebelum dilakukan persalinan ya. Untuk apa? Untuk pematangan paru sama magnesium sulfat untuk profilaksis kejang ya. Selain profilaksis kejang, magnesium sulfat ini juga berkhasiat untuk pematangan otak ya, otak janin, dan juga sebagai antihipertensi. Nah pada PEB itu nggak boleh cuma dikasih obat-obatan aja, harus dilahirkan apabila terjadi gejala berikut ini ya. Kalau ada gejala berikut ini harus segera dilahirkan ya setelah stabil, yaitu apa? Ada eklamsia, edem paru, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu komplikasi dari PEB ya. Nah kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya udah ekspektatif ya dengan obat-obatan tadi. Nah tapi juga perlu diperhatikan nih adanya tanda-tanda komplikasi perawatan ekspektatif ya. Apa aja? Misal dengan ekspektatif udah dikasih obat kok tensinya masih tinggi, kok malah jadi HELLP syndrome, kok pertumbuhan janinnya terhambat, kok ada gangguan ginjal dan sebagainya. Maka ketika terjadi komplikasi dari perawatan ekspektatif juga perlu dilahirkan. Bayinya preterm gimana? Belum cukup bulan. Ya tadi ya dikasih steroid sama magnesium sulfat selama apa? Selama 48 jam. 48 jam atau 2 hari baru dilakukan persalinan. Tapi apa sih syarat-syarat dilakukan manajemen ekspektatif tadi? Yaitu ini ya. Yaitu ada fasilitas, pasien juga harus rawat inap ya. Jadi maksud diberikan obat-obatan tadi ya, ekspektatif, ini bukan sekedar dikasih obat terus pulang. Jadi kalau janinnya udah viabel ya, udah 34 minggu dia rawat inap. Kemudian magnesiumnya di stop kalau udah 24 jam. Nah kalau udah ekspektatif, udah ditunda, terus kok terjadi perburukan ya udah persalinan ya. Oke, terus ini ada kriteria terminasi atau dilahirkan pada PEB. Apa aja? Ini ada ibu dan janin ya. Kalau usia janin di atas 34 minggu maka sebaiknya dilahirkan saja ya, entah itu dengan induksi, dengan SC atau persalinan normal ya kalau sudah waktunya ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian pencegahannya gimana nih? Nah, ada resiko tinggi sama resiko sedang. Resiko tinggi diantaranya sebelumnya pernah preeklamsia juga, kemudian hamilnya lebih dari 1 ya, gemeli misalnya. Kemudian ada riwayat hipertensi, DM, ginjal, autoimun. Nah, ini resiko tinggi untuk terjadi preeklamsia. Kemudian resiko sedang ya, ini bisa dibaca sendiri, belum pernah melahirkan, obesitas, riwayat preeklamsia di ibu atau saudara, usianya tua lebih dari 35, dan juga riwayat khusus. Nah, kalau pada pasien dengan resiko tinggi ini ya akan lebih baik dia diberikan profilaksis. Apa profilaksisnya? Yaitu rekomendasi ini ya, diberikan aspirin dosis rendah, itu 75 mg per hari untuk prevent preeklamsia pada wanita dengan resiko tinggi. Kapan diberikannya? Dimulai sebelum usia kehamilan 20 minggu. Oke? Ya, itu aja.